Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Ridwan SPSI MPSI, dan yang saya sayangi teman-teman seperjuangan di dalam Zoom malam ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di dalam Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yulina. Saya akan menyampaikan materi makalah saya yang bertema kebutuhan hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus, intervensi, terapi, bimbingan konseling, dan PAUD inklusi. Latar belakang. Anak berkebutuhan khusus ABK memiliki karakteristik berbeda pada aspek fisik, mental, intelektual, dan sosial emosional, sehingga membutuhkan layanan pendidikan yang sesuai. ABK memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pendidikan, namun perlu didukung oleh lingkungan belajar inklusif agar proses belajar berjalan optimal. PAUD inklusi menjadi upaya memberikan layanan pendidikan yang setara, namun masih menghadapi tantangan seperti kesiapan guru dan pengelolaan lingkungan belajar. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan lingkungan belajar yang tepat, adaptif, dan responsif untuk mendukung perkembangan ABK secara optimal. Rumusan masalah. Apa saja kebutuhan hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus? Bagaimana bentuk intervensi melalui pendekatan pembelajaran bagi anak usia dini berkebutuhan khusus? Apa saja terapi medik yang dapat dilakukan untuk anak berkebutuhan khusus? Bagaimana bimbingan pada anak berkebutuhan khusus? Bagaimana konseling pada anak berkebutuhan khusus? Bagaimana konsep tujuan dan implementasi PAUD inklusi? Tujuan. 1. Untuk mengetahui kebutuhan hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus. 2. Untuk mengetahui bentuk intervensi melalui pendekatan pembelajaran bagi anak usia dini berkebutuhan khusus. 3. Untuk mengetahui terapi medik yang dapat dilakukan untuk anak berkebutuhan khusus. 4. Untuk mengetahui bimbingan pada anak berkebutuhan khusus. 5. Untuk mengetahui konseling pada anak berkebutuhan khusus. 6. Untuk mengetahui konsep tujuan dan implementasi PAUD inklusi. Pembahasan. 1. Kebutuhan hak dan kewajiban anak berkebutuhan khusus, yaitu kebutuhan secara fisik, pengembangan motorik, mental, mengelola emosi dan situasi, intelektual, strategi pembelajaran yang sesuai, dan sosial emosional, bimbingan dalam berinteraksi. Hak tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 2. 2. Bentuk intervensi melalui pendekatan pembelajaran bagi AUD ABK. Universal Design for Learning, metode Montessori, Teach Applied Behavior Analysis, Sunrise Program, Social Story. 3. Terapi medik pada AUD ABK. Terapi fisioterapi, terapi wicara, terapi akufasi, terapi multisensori, terapi sensori integrasi, terapi musik, animal, hidroterapi, terapi bermain. 4. Bimbingan pada ABK. Pada anak berkebutuhan khusus, bimbingan memiliki peran penting dalam membantu anak mengenal diri, menerima kondisi yang dimiliki, serta memahami potensi dan keterbatasan.
Bimbingan juga diperan dalam membentuk kemandirian, kepercayaan diri, serta kemampuan anak dalam beradaptasi dengan lingkungan sekitar. 5. Konseling pada ABK. Konseling merupakan hubungan tatap muka yang bersifat profesional, rahasia, dan didasarkan pada sikap penerimaan antara konselor dan konseli. Konseling juga berperan dalam mengembangkan berbagai aspek dalam diri individu seperti intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. 1. PAUD inklusi. Pengertian PAUD inklusi. Dalam konteks PAUD, pendidikan inklusi diartikan sebagai layanan pendidikan yang menyatakan anak berkebutuhan khusus dan anak lainnya dalam satu lingkungan belajar yang sama untuk mengoptimalkan potensi perkembangan mereka. B. Tujuan PAUD inklusi. Menurut Zaitun 2017, tujuan PAUD inklusi ada dua, yaitu menciptakan sistem pendidikan yang mengakomodasi seluruh anak tanpa diskriminasi. 2. Mengembangkan potensi anak secara optimal. C. Implementasi PAUD inklusi. PAUD inklusi masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan guru, sarana, dan pemahaman masyarakat. Beberapa lembaga belum siap menerima ABK karena keterbatasan sumber daya, kolaborasi berbagai pihak, keluarga, sekolah, dan guru diperlukan agar PAUD inklusi berjalan optimal dan ramah anak. Kesimpulan dari makalah saya yaitu anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhannya agar dapat berkembang secara optimal. Upaya pemenuhan kebutuhan tersebut dapat dilakukan melalui intervensi, terapi, serta layanan bimbingan dan konseling yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penerapan PAUD inklusi menjadi langkah strategi dalam memberikan kesempatan belajar yang setara bagi semua anak sejak usia dini. Terima kasih. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil makalah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.